Depan, depan. Ini cepetan. Depan. Bentar. Aku tak toilet dulu bentar. Mas. Lega banget, Chris. Ya, lanjut. Lanjut. Yuk, guys. 5 menit kemudian. Terus satu, Chris. Masuk. Bentar. Tak bisa kita ambil lagi. Enggak tahu ini tiba ini, bentar. Gila banget, Chris. Ya ampun. Kan belum ada 10 menit tadi kapan. Enggak tahu lah ini perutku ini rasanya kayak kencingnya banyak banget loh ini. Enggak tahu rasanya. Kalau itu emang ada prosesnya, Bang. Proses apa ini? Nah, jadi ada sih proses-proses pembuatan urin. Tadi aku habis belajar dulu. Oh, Mau tahu? Ya, mau lah. Nah, oke, langsung aja guys. Nah, setelah melihat video barusan, kalian pasti pada penasaran kan gimana sih proses-proses pembentukan urin dari awal dan prosesnya itu terdapat pada organ mana dan gimana sih proses-prosesnya dan yang berpengaruh pada proses pembentukan urin. Nah, jadi langsung aja kita belajar bareng yuk. Nah, jadi untuk memulai, mari kita ketahui dulu apa sih itu sistem ekskresi. Jadi, ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat toksik, biasanya berupa cairan dan gas. Nah, kalau misalnya urin ini biasanya berupa cairan. Nah, urin itu apa sih? Urin itu adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kiri dan di kanan tulang pinggang. Ginjal kiri terletak lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak sekali darah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terdapat cortex renalis, medulla renalis, dan yang terakhir adalah pelvis renalis. Dalam tahap pembentukan urin terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Nah, untuk menjelaskan prosesnya, perlu diketahui bahwa proses penyaringan darah dan pembentukan urin dimulai dari nefron, yang merupakan unit struktural kecil pada ginjal. Nefron terdiri dari banyak bagian, yaitu glomerulus, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Darah kotor awalnya akan masuk melalui percabangan arteri renalis, yaitu arteriola afferent menuju glomerulus yang merupakan peredaran darah dengan bentuk menyerupai anyaman. Di glomerulus, darah akan mengalami penyaringan, yaitu pada proses pertama filtrasi, oleh podosit di kapsula Bowman, sehingga partikel-partikel besar pada darah akan tertahan dan memisahkan partikel kecil seperti air, glukosa, asam amino, urea, ion NaCl, dan HCO3- atau urin primer. Hasil penyaringan di glomerulus menghasilkan darah yang bersih, yang kemudian akan disalurkan ke arteriola efferent lalu menuju kapiler peritubuler. Dari kapiler peritubuler, darah yang bersih tadi kemudian akan melewati vena renalis untuk dipompa kembali menuju jantung. Kembali ke urin primer, urin tersebut akan melalui badan Malfigi, kemudian melewati tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, hingga ductus collectivus. Nah, di sana akan terjadi reabsorpsi dan augmentasi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti NaCl, glukosa, asam amino, HCO3- dan NaCl, urea, air, yang merupakan transport pasif. Hasil penyerapan zat dari nefron ke kapiler peritubuler akan menghasilkan urin sisa yang disebut urin sekunder. Sedangkan augmentasi adalah proses penambahan zat-zat beracun yang masih terbawa darah dan tidak diperlukan tubuh seperti ion H+, K+, juga zat-zat obat dari kapiler peritubuler ke dalam nefron menggunakan transport aktif. Hasil penambahan zat beracun dari kapiler peritubuler ke dalam nefron menghasilkan urin sesungguhnya yang siap untuk dikeluarkan
Dan bagian akhir nefron yaitu ductus collectivus yang berkumpul di minor calyx ginjal akan menyalurkan urin ke tempat penampungan sementara yaitu major calyx sebelum urin dikeluarkan dari ginjal melalui ureter. Ureter akan menyalurkan urin ke kandung kemih yang merupakan tempat penampungan akhir bagi urin sampai akhirnya kandung kemih akan penuh sehingga saraf akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, tadi itu beberapa penjelasan dari bagaimana sih proses-proses terjadinya pembentukan urin hingga akhirnya bisa keluar. Jadi gimana? Kalian sudah penasaran lagi kan? Jadi sekian dari aku, terima kasih banyak telah mendengarkan. See you.